Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan agar peserta didik memahami pluralitas agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan masyarakat Indonesia. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, dan pekerjaan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jama, sedangkan pluralitas yaitu kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia berarti kemajemukan masyarakat Indonesia, atau sering kita sebut keberagaman masyarakat Indonesia. Yuk kita bahas berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, keberagaman agama atau perbedaan agama. Sebagaimana kita ketahui, ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu yang pertama agama Islam, kemudian yang kedua dan ketiga itu agama Kristen, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Kemudian yang keempat agama Buddha, yang kelima ada agama Hindu, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Kita lihat ya masing-masing perbedaan agama tersebut. Kita mulai dari agama Islam. Pada saat ini, agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7, yang kemudian diikuti perkembangan agama Islam di Indonesia. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran, tempat ibadahnya masjid, hari besar keagamaan yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Jumat juga merupakan hari penting bagi umat Islam. Pada hari Jumat, semua laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat. Umat Islam juga memiliki beberapa hari penting yang selalu diperingati, seperti Tahun Baru Hijrah, Maulid Nabi, dan hari turunnya Wahyu Al-Quran. Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC, sekitar abad ke-16. Pada abad ke-20, Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat, yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Selanjutnya, Kristen Katolik. Kedatangan agama Kristen Katolik bersamaan dengan penjelajahan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis pada tahun 1534 yang dimulai dari Kepulauan Maluku dan menyebar ke beberapa wilayah Indonesia. Untuk agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, mereka memiliki tempat ibadah yang sama yaitu gereja, kitab sucinya sama-sama Alkitab, hari besar keagamaan, hari Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu. Agama Hindu telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Tempat ibadah pura, kitab suci Weda, hari besar keagamaan, hari raya Galungan, dan Nyepi. Agama yang selanjutnya adalah agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Tempat ibadah agama Buddha adalah vihara, kitab suci Tripitaka, hari besar keagamaan, hari raya Waisak, dan Ulambana. Kemudian yang terakhir agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Tempat ibadah agama Konghucu adalah kelenteng, kitab sucinya Sisu Wujing. Umat Konghucu banyak memiliki hari penting, tetapi hari raya yang terkenal dan menjadi hari libur nasional adalah Hari Raya Imlek. Itulah beberapa perbedaan agama yang ada di Indonesia. Keberagaman yang kedua yaitu adalah budaya atau perbedaan budaya. Menurut Kunchoro-Ningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar.
Menurut sosiologi J.J. Huningman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Budaya merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia selalu menghasilkan budaya karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya. Beberapa hal yang mempengaruhi perbedaan kebudayaan masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama, perbedaan lokasi. Yang kedua adalah perbedaan agama dan keyakinan. Keragaman yang selanjutnya adalah perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Di sini ada Ibu lampirkan daftar nama suku bangsa dan daerah asal yang ada di Indonesia. Boleh dilihat ya, Nak? Berbagai suku bangsa di Indonesia saling memahami dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Pada masa sekarang, kalian dapat menemukan berbagai suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa suku bangsa Indonesia sangat terbuka menerima kedatangan berbagai suku bangsa yang berbeda. Mereka hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara. Keberagaman yang selanjutnya adalah keberagaman dalam hal pekerjaan atau perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan, baik sektor formal maupun non-formal. Semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri dan orang lain. Guru, polisi, dokter, petani, dan tukang pijat sama-sama pekerjaan mulia. Tidak ada yang lebih rendah ataupun lebih tinggi derajatnya. Semua profesi saling membutuhkan. Tanpa guru, tidak akan ada polisi dan dokter. Tanpa petani, tukang pijat, polisi, dan dokter dapat mengalami kelaparan. Demikian seterusnya. Itulah beberapa keberagaman yang ada di Indonesia. Sudah tahu ya, Nak, masing-masing keberagaman tersebut? Sekarang kita lanjutkan peran dan fungsi dari keragaman budaya. Indonesia memiliki lebih dari 100 tarian daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kekayaan tersebut menggambarkan keberagaman budaya Indonesia. Tarian hanya sebahagian dari keragaman budaya Indonesia. Keragaman budaya daerah dapat dikenali melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, seni pertunjukan, dan lain-lain. Adapun peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional, yang pertama sebagai daya tarik bangsa asing. Itu dapat kita lihat pada gambar ya, Nak, ya, ketertarikan para turis asing saat melihat sendera tari balet Ramayana di Jogja. Yang kedua, mengembangkan budaya nasional. Contohnya adalah batik. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Peran dan fungsi keragaman budaya yang keempat yaitu saling melengkapi hasil budaya. Dan yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Sebagai contoh, Menara Masjid Kudus memiliki bentuk yang sama dengan Balai Kulkulpura di Bali. Walaupun memiliki bentuk yang sama, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Balai Kulkul memiliki fungsi sebagai tempat upacara keagamaan agama Hindu, sedangkan Menara Masjid Kudus memiliki fungsi mengumandangkan azan. Sampai di sini dulu ya, Nak, materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.